Nah, hari ini kita akan belajar tentang TPS kuantitatif. Nah, ini adalah salah satu materi yang akan diujikan saat UTBK 2020 nanti. Oke, jadi kita langsung aja bahas untuk soal pertama ya. Nah, ini diketahui jika A dan B adalah bilangan bulat positif. Oke, berarti kita tulis bahwa A dan B adalah elemen dari bilangan bulat yang positif. Oke, berarti A dan B itu kita mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, itu adalah bilangan bulat positif. Nah, selanjutnya A kali B itu kurang dari 8. Berarti AB kurang dari 8. Maka berapakah nilai B? Oke. Nah, untuk menjawab ini kita akan menggunakan pernyataan yang sudah diberikan. Oke, kita langsung mulai ke pernyataan 1. Pernyataan 1 nilai A-nya itu sama dengan 2. Nah, ketika A sama dengan 2, maka kita peroleh 2B kurang dari 8. Berarti B akan kurang dari 4. Ketika B kurang dari 4, maka nilai B yang memungkinkan itu adalah 1, 2, dan 3. Oke, ternyata dari pernyataan 1 kita memperoleh banyak kemungkinan untuk nilai B-nya. Berarti kesimpulannya pernyataan 1 itu tidak cukup untuk menentukan berapa nilai B. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan kedua itu adalah A per B harus lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, kondisi ini akan diperoleh ketika nilai A-nya itu lebih kecil dari nilai B. Oke, berarti pernyataan 2 ini. A harus lebih kecil dari B. Ketika A lebih kecil dari B dan hasil kalinya harus kurang dari 8, maka kita memperoleh banyak kemungkinan untuk nilai B. Misalkan saja ketika kita ambil A-nya sama dengan 1, maka nilai B yang memungkinkan itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, jadi sama. Dari pernyataan 2, kita memperoleh banyak kemungkinan untuk nilai B. Oke, berarti pernyataan 2 saja itu tidak cukup. Berarti kita delete option, yang ini salah, ini juga salah, dan yang D salah. Selanjutnya kita cek yang C sekarang. Dua pernyataan bersama-sama cukup. Oke, berarti kita kombinasikan pernyataan 1 dan pernyataan yang kedua. Oke, pernyataan 1 nilai A itu sama dengan 2. Pernyataan 2 adalah A-nya harus lebih kecil dari B. Nah, sekarang ketika A-nya 2, maka nilai B yang boleh itu adalah berapa? Oke, nilai B yang boleh itu hanya 3 saja. Karena kalau misalkan kalian ambil B-nya 4, ketika 2 kalian kalikan dengan 4, maka hasil kalinya akan sama dengan 8. Sedangkan perkalian A dan B itu harus kurang dari 8. Oke, berarti nilai B yang memungkinkan ketika pernyataan 1 dan pernyataan 2 kita gunakan, maka diperoleh satu nilai B, yakni angka 3. Ya, berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Kita langsung bahas ke soal berikutnya. Apakah X tambah Y hasilnya bilangan ganjil? Nah, pertanyaan di sini adalah apakah. Berarti jawaban yang kita harus peroleh adalah ya atau tidak. Nah, untuk memperoleh salah satu dari kedua jawaban ini, maka kita gunakan pernyataan pertama. Oke, pernyataan pertama adalah X-nya itu ganjil. Nah, berarti sekarang kalau X tambah Y artinya kan ganjil, kita tambahkan dengan Y. Nah, ketika ganjil ditambahkan dengan Y, apakah hasilnya ganjil atau bukan? Oke, gimana? Ya, hasilnya tidak bisa kita tentukan karena tergantung nilai Y-nya. Ketika Y-nya ganjil, maka kita peroleh jawabannya adalah genap. Oke, ketika Y-nya itu genap, maka kita peroleh hasilnya adalah ganjil. Oke, berarti dari pernyataan pertama, kita tidak bisa menentukan apakah hasilnya ganjil atau genap, karena tergantung nilai Y. Berarti pernyataan 1 itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua itu adalah
X dikurangi Y, itu hasilnya adalah bilangan genap. Nah, ketika X dikurangi Y, hasilnya bilangan genap, maka ada dua kondisi yang harus dipenuhi, yakni X-nya harus ganjil dan Y-nya harus ganjil. Maka ketika dikurangi, hasilnya akan bilangan genap, gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana ketika ganjil ditambah dengan ganjil? Maka hasilnya adalah genap. Oke, berarti ketika kemungkinan pertama X ganjil, Y ganjil, kita dapat hasil penjumlahannya adalah genap. Lanjut, kemungkinan kedua, kalau misalkan X-nya genap, kemudian Y-nya harus genap juga, agar dikurangi hasilnya bilangan genap. Nah, ketika genap, kita tambahkan dengan genap, maka hasilnya adalah genap. Nah, oke, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari pernyataan 2, kita dapat satu jawaban, yakni genap. Oke, berarti dia bukan bilangan ganjil gitu. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang B gitu ya. Jadi pernyataan 2 saja itu cukup. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, soal ketiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada persegi kecil sama persegi besar, di mana titik sudut persegi kecil itu menyentuh sisi persegi besar. Nah, pertanyaannya, berapakah panjang sisi dalam senti persegi yang besar? Oke, berarti yang diminta adalah panjang nih, dari sini sampai sini. Oke, ini kita misalin aja ini A, ini misalin aja B gitu ya. Berarti harus cari berapa nilai A sama nilai B-nya. Nah, kita gunakan pernyataan pertama. Pernyataan pertama, sisi yang kecil itu panjangnya adalah 10. Oke, sisi yang kecil, oke, kalau yang ini ya. Nah, segini, ini panjangnya 10. Nah, coba kalau kita bawa ke sini, itu kan segitiganya siku-siku ya, karena gambarnya persegi. Ini sama seperti A, ini seperti B, ini panjangnya 10. Kira-kira bisa dapat nggak berapa nilai A sama B-nya? Oke, udah jelas nggak bisa ya, karena kalau mau nyari nilai salah satu variabel, itu paling nggak variabel yang lain itu harus diketahui. Jadi kita nanti bisa menggunakan rumus Pitagoras. Berarti jawabannya adalah pernyataan satu saja itu tidak cukup. Oke, sekarang kita lanjut pernyataan yang kedua. Oke, pernyataan kedua, setiap titik sudut persegi kecil membagi sisi persegi besar dengan perbandingan 1:2. Oke, ini berarti 1 bagian, ini adalah 2 bagian. Nah, bisa nggak kita simpulkan bahwa panjang sisi persegi besar itu adalah 1+2? Oke, itu jelas nggak boleh ya, karena ini kan merupakan perbandingan. Jadi belum tentu panjang sisinya adalah 1 dan 2. Oke, berarti karena ini perbandingan, kalian gunakan aja pemisalan. Berarti A-nya kita misalin dengan 1 ya, berarti kita gunakan variabel lain, itu jadinya 1x. Kemudian yang B-nya itu perbandingannya 2, berarti jadinya 2x. Oke, sama seperti tadi, ini siku-siku, di sini B-nya berarti di sini 2x, di sini x. Nah, kira-kira bakal dapat nggak ini? Berapa panjang sisinya? Hanya diketahui x sama 2x, miringnya nggak diketahui. Bisa nggak? Oke, sama. Jelas nggak bisa, karena ini nggak diketahui dan ini juga masih ada variabel x. Berarti kesimpulannya, pernyataan 2 saja itu tidak cukup. Oke, berarti A kita delete, B juga kita delete, dan D. Selanjutnya kita cek yang C. Kalau 1 dan 2 kita kombinasikan. Oke, dari pernyataan 1 itu diketahui bahwa ini panjangnya 10. Dari pernyataan 2 kita peroleh bahwa di sini itu X, di sini itu adalah 2X. Oke, sekarang di sini siku-siku. Coba. Ini tersisa hanya variabel X aja. Berarti kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Pitagorasnya jadinya adalah x kuadrat ditambah 2x dikuadratkan sama dengan 10 kuadrat. Nah, ini kalau nanti kalian orat-oret, berarti kalian dapat nanti nilai x-nya. Cuman nggak usah dicari, kita logikakan saja gitu. Jadi, nilai x-nya akan dapat. Setelah nilai x-nya dapat, maka kalian akan dapat panjang ini sama panjang yang ini.
Nah, berarti nanti kalian akan dapat jawaban dari A tambah B-nya, di mana A-nya itu sama dengan X dan B-nya itu sama dengan 2X. Jadi nanti tinggal dijumlah, kalian akan dapat hasil untuk panjang sisi persegi yang besar. Oke, lanjut ke soal keempat. X adalah nilai mutlak dari A kurang B. Berarti X itu adalah nilai mutlak dari A kurang B. Nah, pada nilai mutlak, A kurang B itu akan sama hasilnya dengan B kurang A jika kita mutlakan. Gitu. Nah, sekarang kita disuruh mencari berapa nilai X-nya. Kita gunakan pernyataan pertama. Diketahui B kurang A itu sama dengan 30. Nah, kalau misalkan B kurang A, kita cari hasil mutlaknya, ya tetap aja hasilnya adalah 30. Oke, berarti kita dapat nggak jawaban X-nya? Dapat ya, karena X itu kan sama aja kayak B kurang A yang dimutlakkan. Oke, dan ini kita udah dapat mutlak dari B kurang A adalah 30. Berarti pernyataan satu saja itu cukup. Nah, sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Oke, pernyataan kedua adalah A tambah B itu sama dengan 10. Oke, A tambah B sama dengan 10. Bisa nggak kita dapat berapa nilai B kurang A? Atau A kurang B? Oke, itu jelas nggak bisa ya, karena kalau cuma A tambah B aja diketahui, berarti ada banyak kemungkinan untuk nilai A dan ada banyak kemungkinan nilai B. Dan apabila kita operasikan dengan operasi pengurangan, kita akan dapat hasil yang berbeda-beda. Berarti pernyataan 2 saja itu tidak cukup. Sehingga jawabannya itu adalah yang option A. Ya, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja itu tidak cukup. Nah, sekarang kita lanjut ke soal terakhir, soal kelima. Berapa jarak titik E ke garis AB? Di sini titik E, ini garis AB, berarti diminta, nah panjang ini sini. Dan di sini pasti tegak lurus karena dia jarak. Kita misalnya di sini titiknya adalah titik F. Nah, berarti sekarang yang diminta adalah panjang si EF. Berapa gitu ya. Nah, langsung aja kita gunakan pernyataan pertama. Pernyataan pertama adalah AC sama dengan 20. AC itu adalah sisi miring pada segitiga ABC. Di sini A, B, C, siku-siku di sini, kemudian di sini titik E dan di sini F. Ya, ini diminta panjang AB itu diketahui 16, panjang AC itu diketahui 20, berarti panjang BC bisa kita tentukan sesuai dengan triple Pythagoras, berarti panjang ini adalah 12. Nah, selanjutnya kita mau mencari EF. Berarti kita gunakan konsep kesebangunan pada segitiga. Oke, kita mulai dari EF per BC, oke, akan sama dengan AF per AB, akan sama dengan AE per AC. Nah, untuk mencari EF, berarti paling enggak perbandingan yang ini harus kita gunakan. Tinggal milih mau pakai perbandingan 2 atau yang ketiga. Kita cek untuk perbandingan yang kedua, AF-nya, oh ya, ini EF diminta ya. BC itu sudah diketahui, AF belum diketahui, dan AB sudah diketahui. Berarti untuk mencari EF itu nggak bisa, karena si AF-nya belum diketahui. Begitu pula kalau kita menggunakan yang ketiga, 1 dan 3. Ini panjang AI-nya belum diketahui. Oke, berarti kesimpulannya adalah dari pernyataan 1 kita tidak bisa menentukan berapa panjang EF. Nah, lanjut sekarang pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua, BD itu sama dengan 34, di mana BD itu merupakan sisi miring pada segitiga ABD. Di sini A, B, dan di sini D, siku-siku di sini, ini E, dan di sini F. Nih, AB-nya tadi diketahui 16. Kemudian BD-nya itu diketahui 34. Nah, sesuai dengan triple Pythagoras, berarti panjang AD itu adalah 30. Nah, sekarang lanjut, kita mau nyari si EF. Sama seperti tadi, berarti kita buatkan perbandingan. Berarti EF per AD ya akan sama dengan BF per BA
Oke, akan sama dengan BE per BD. Nah, kita mau nyari EF, berarti kita gunakan perbandingan yang pertama dan perbandingan yang kedua. Kita coba dulu. AD sudah diketahui, BF belum diketahui, BA sudah diketahui. Oke, 1 dan 2 kita nggak bisa nyari EF karena BF belum diketahui. Coba 1 dan 3, BE udah diketahui? Belum. Oke, berarti sama. Dari pernyataan 2 kita nggak bisa nyari EF karena BF dan BE belum diketahui. Oke, berarti kesimpulannya 1 tidak cukup dan 2 tidak cukup. Sekarang kita cek kalau dua-duanya kita gunakan. Oke, berarti ketika 1 dan yang kedua kita gunakan. Dari pernyataan 1, kita punya perbandingan ini. Dari pernyataan 2, kita punya ini. Tujuan kita adalah nyari EF. Berarti EF per BC dan EF per AD harus kita gunakan. Oke, saya tulis di sini, berarti jadinya EF per BC dan EF per AD. Nah, selanjutnya pasangannya. Untuk yang pertama dan kedua, ini sama-sama ada AB, ini juga ada AB atau BA. Itu kan sama ya panjangnya. Jadi, kita gunakan yang ini dan yang ini. Berarti EF per BC akan sama dengan AF per AB. Nah, dari pernyataan 2 berarti EF per AD akan sama dengan BF per BA. Oke. Nah, selanjutnya ini sama-sama ada AB. Coba itu pada garis AB. Kalau dibuat di sini ini A, di sini B, kemudian di sini ada F. Oke, berarti sekarang kita misalin aja AF-nya itu X. Berarti FB, oh ya, ini segini 16 ya. Berarti FB jadinya 16 dikurang X. Oke, nah sekarang kita rubah AF di sini, kita rubah menjadi X, berarti jadinya sekarang EF per BC, tadi udah diketahui 12, akan sama dengan AF-nya itu adalah X per AB-nya adalah 16. Oke, berarti kita dapat EF itu sama dengan, oh ya, ini coret sama ini ya, dapatnya 3 dan 4, berarti EF itu sama dengan 3 per 4 X. Oke, kemudian kita lanjut dari sini, berarti kita dapat EF per AD-nya itu 30 akan sama dengan BF-nya itu 16 dikurang X per BA-nya itu 16 ya, sama ya. Kemudian ini cuma bisa dibagi 2, dapat 15 dan 8. Berarti dapatnya adalah EF, oke, sama dengan 16 kurang X dikalikan dengan 15 kemudian per 8. Nah, ini sama-sama EF, berarti kesimpulannya adalah 3 per 4X akan sama dengan 16 kurang X dikali 15 per 8. Nah, ini boleh coret-coret. Nanti kalau kalian kerjakan, ini ingat masih ada sisa variabel X saja. Berarti kalau kalian kerjakan dengan aljabar, kalian dapat nilai X-nya. Oke, ketika kalian dapat nilai X-nya, maka kalian bisa nyari berapa EF-nya. Gunakan nanti yang itu yang pertama. Berarti EF sama dengan 3 per 4 dari X. Oke, cukup sampai sana aja. Artinya, dari perhitungan ini, kalian akan dapat panjang EF. Nah, jadi kesimpulannya adalah EF bisa kita cari ketika pernyataan 1 dan pernyataan 2 secara bersama-sama kita gunakan. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, untuk hari ini, pada part 1 ini, kita cukup membahas 5 soal. Nanti di part selanjutnya kita akan bahas soal TPS lagi untuk persiapan kalian saat UTBK nanti. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.